Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan project method morfologi tumbuhan nipah dengan spesies Nipah vorticans dengan famili Palmae. Baik, perkenalkan, nama saya Rika Sustianingrum dengan NPM E1J024090. Baik, langsung saja kita ke morfologi daun. Daun memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, tempat terjadinya transpirasi, yaitu penguapan air. Yang ketiga, tempat terjadinya respirasi, yaitu tempat pertukaran gas. Yang keempat, itu ada tempat gutasi, yaitu tempat proses pelepasan air. Bagian daun nipah. Bagian daun nipah ada 3. Yang pertama ada upi daun, yang kedua ada tangkai daun, yang ketiga ada helaian daun. Daun nipah termasuk ke dalam daun lengkap karena daun nipah memiliki bagian-bagian daun yang sempurna. Faktor identifikasi daun nipah. Daun nipah memiliki bentuk bangun pita. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat namun sedikit meruncing, tulang daun sejajar, tepi daun rata, daging daun seperti prankem, warna daun hijau, permukaan daun licin. Daun nipah termasuk ke dalam daun majemuk karena daun nipah memiliki beberapa bagian utama yang membedakan dari daun tunggal. Daun nipah memiliki ibu tangkai daun, dan anak daun. Tata letak daun nipah pada batang termasuk tipe ros batang karena tersusun mengelilingi batang. Faktor identifikasi daun nipah. Nipah memiliki bentuk daun bangun pita. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat namun sedikit meruncing, tulang daun sejajar, tepi daun rata, daging daun seperti prankem, warna daun hijau, permukaan daun licin. Daun nipah termasuk ke dalam daun majemuk karena daun nipah memiliki beberapa bagian utama yang membedakan dari daun tunggal. Daun nipah memiliki ibu tangkai daun, dan anak daun. Tata letak daun nipah pada batang termasuk tipe roset batang karena daun tersusun mengelilingi batang. Selanjutnya kita ke morfologi bunga. Ada 4 fungsi bunga. Yang pertama, tempat terjadinya reproduksi. Yang kedua, tempat terjadinya penyerbukan. Yang ketiga, tempat terjadinya pembuahan. Yang keempat, tempat terjadinya pembentukan biji. Bagian-bagian bunga nipah ada 3. Yang pertama itu ada putik bunga. Yang kedua itu ada benang sari. Yang ketiga ada kelopak bunga. Bunga nipah termasuk ke dalam bunga tak lengkap karena bunga nipah tidak memiliki bagian bunga utama. Bunga jantan dan bunga betina pada pohon nipah berada di tangkai yang terpisah. Bunga nipah termasuk bunga majemuk karena memiliki banyak kuntum bunga yang tersusun pada satu tangkai bunga. Bunga nipah tumbuh di ketiak daun. Susunan bunga nipah. Bunga jantan nipah tersusun dalam malai untai yang panjang 4-5 bulir bunga jantan. Bunga betina terkumpul di ujung tangkai membentuk bola. Bunga nipah termasuk bunga berumah satu. Bunga nipah jantan biasanya tumbuh awal sebelum bunga betina. Tak prentium bunga nipah pada reticulum pada bagian bawah bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina. Simetri bunga jantan memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan bunga betina memiliki ukuran lebih besar. Bentuk reticulum bunga jantan membentuk memanjang, bunga betina berbentuk bulat seperti peluru. Kelopak pada bunga nipah berfungsi sebagai tempat perlindungan serbuk sari dan putih. Kelopak berbentuk seperti selubung, benang sari tersusun dalam bulir-bulir. Penyerbukan nipah termasuk ke dalam penyerbukan bersilang dengan perantara oleh hewan maupun angin. Baik, selanjutnya morfologi buah. Bagian buah nipah.
Yang pertama itu ada lapisan luar buah, yang kedua ada kulit berserat, yang ketiga ada seluruh biji, yang keempat ada daging buah. Penggolongan buah. Buah nipah termasuk ke dalam buah sejati, yang berarti keseluruhan buah berkembang secara bersama. Buah nipah juga termasuk ke dalam buah majemuk. Dalam buah nipah, bagian bunga yang ikut tumbuh membentuk buah adalah putik, yaitu bakal buah atau ovarium, memiliki tipe buah buni. Selanjutnya, morfologi biji. Bagian biji nipah ada dua. Yang pertama itu ada kulit biji, yang kedua ada inti biji. Biji nipah termasuk ke dalam biji tertutup. Oleh sebab itu, biji nipah terdiri dari dua lapisan, kulit dalam dan kulit luar. Biji nipah hanya memiliki lembaga biji satu. Perkecambahan biji nipah adalah hipogiosis, yang artinya daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap di dalam tanah. Baik, selanjutnya ke morfologi batang. Fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, tempat transportasi dan tempat menimbunnya zat-zat makanan cadangan. Sifat-sifat batang nipah. Yang pertama itu, batang nipah termasuk ke dalam tumbuhan batang jelas berkayu. Yang kedua, bentuk batang membulat memanjang. Permukaan batang memperlihatkan bekas pelepah daun. Yang ketiga, arah tumbuh batang menjalar atau merayap, yaitu permukaan tumbuh berbaring, selanjutnya tumbuh tegak. Yang keempat itu, batang nipah tidak memiliki percabangan. Menurut umur tumbuhan, nipah termasuk tumbuhan keras, yaitu berumur panjang. Baik, selanjutnya kita ke morfologi akar. Sifat akar nipah. Akar nipah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, menuju ke arah air. Tidak berbulu, berwarna putih ke kuning-kuningan. Bentuk ujungnya meruncing. Fungsi akar untuk menyokong dan mengokohkan dirinya tumbuhan di tempat hidupnya, untuk menyerap air dan zat makanan. Bagian-bagian akar. Yang pertama itu ada leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, dan tudung akar. Sistem perakaran. Akar nipah termasuk ke dalam akar serabut. Akar tenggelam mati, kemudian keluar akar dari pangkal batang yang sama besar. Bercabang remosus, kaku keras. Manfaat nipah. Nipah memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu ada berperan penting dalam menjaga ekosistem mangrove. Akarnya membantu menstabilkan tanah dan menjaga erosi. Hutan nipah menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan, termasuk ikan, udang, dan kepiting. Buah nipah memiliki kaya antioksidan dan bermanfaat untuk mengendalikan radikal bebas dan melindungi tubuh dari kerusakan sel. Dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman, seperti es buah dan dodol, serta sirup. Nira dapat diolah menjadi gula nipah, yang merupakan pemanis alami. Daun nipah juga bisa digunakan sebagai bahan atap rumah tradisional, dengan cara dianyam menjadi kerajinan tangan seperti tikar dan tas.